Jangan main-main dengan kutuk dan doa orang miskin. Jangan main-main dengan mereka, saudara-saudara, karena mereka kesayangannya Allah. Mereka ada dalam hidup kita, bisa jadi sebuah pesan dari Allah supaya kita bisa bersyukur, supaya kita bisa melakukan sesuatu untuk mereka ini. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Kita sudah mulai memasuki pertengahan bulan Oktober. Apakah bulan Oktober sudah menjadi bulan yang penuh berkat dalam kehidupan kita? Saudara-saudaraku yang terkasih, doa saya untuk Anda hari ini, besar ataupun kecil berkat-berkat yang kita terima, Tuhan, izinkan kami anak-anak-Mu boleh menjadi berkat buat sesama, terutama mereka yang sangat membutuhkan, mereka yang sedang berkekurangan, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang ditimpa oleh segala macam pencobaan. Saudara-saudaraku, yuk kita jadi berkat buat sesama kita. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan mengisi segala kemampuan-kemampuan kita. Waktu, tenaga, bahkan juga materi, pikiran-pikiran kita, jalan-jalan keluar kalau kita mau jadi berkat, jadi jembatan buat sesama. Siapa yang mau jadi berkat buat sesama? Tulis di kolom komen. Siap-siap Allah melimpahkan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Hidup manusia seringkali dipersempit dengan ungkapan kaya dan miskin. Seringkali kita sendiri menilai orang lain, dia kaya, dia miskin, dia sakit, dia sehat, dia normal, dia tidak normal. Saudara-saudara, semua orang di hadapan Tuhan adalah sama. Bisa jadi yang tinggal di gedongan, yang mobilnya banyak, setiap hari menangis juga ada. Ada yang tinggal di kolong jembatan, bisa ketawa bersama anak istrinya juga ada. Maka dari itu saudara-saudara, jangan suka mengotak-ngotakan orang dengan ungkapan-ungkapan yang seringkali dipakai oleh manusia, yang membuat kita seolah-olah berjarak dengan mereka, sampai-sampai kita lupa kita semua adalah ciptaannya. Saudara-saudaraku, saya senang sekali ketika saya melihat orang Kristiani punya jiwa yang berbagi. Betul-betul hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk sesama. Kemarin saya itu merayakan misa arwah untuk seorang umat yang saya kenal sejak tahun 2006. Namanya Ibu Dionisius Maringka, umat paroki Bojong Indah. Saya kenal ibu ini, rambutnya pendek, murah tersenyum, kemudian juga akrab. Dia itu seringkali cerita bagaimana dia aktif di anggota KUR di lingkungan, dia aktif di komunitas-komunitas, temennya ternyata banyak. Saya kenal ibu itu dari tahun 2006, bahkan sebelum saya kuliah ke luar negeri. Setelah saya lulus S3, saya berjumpa dengan ibu itu. Ibu itu datang kepada saya, dia datang, "Romo, ini Romo." Ibu itu bilang, dia tunjukin benjolan besar sekali di dadanya. Ternyata ibu ini terkena kanker payudara. Saya cuma bilang, "Bu, saya doain ibu, saya support ibu dengan doa-doa saya." Waktu itu dia mencoba buat bertahan. Dia tetap menjadi pencinta firman Tuhan. Dia tetap menjadi pewarta. Dia tetap menjadi ibu yang baik. Dia tetap jadi oma yang baik. Dia tetap menjadi umat yang baik dalam kesetiaannya pada Tuhan. Sampai waktu itu saudara-saudara, dia berjumpa dengan saya. Dia menangis. Kenapa? Saya cuma berpikir, oh ini mungkin karena penyakit kankernya atau tumornya makin memburuk. Dia menangis karena cucunya yang masih usia 1-2 tahun waktu itu terkena leukemia. Ketika ibu ini cerita sama saya dia punya sakit kanker, dia begitu tegarnya, dia begitu kuatnya. Tapi ketika dia menceritakan tentang cucunya terkena kelainan darah, dia sangat amat terpukul. Dia mengatakan, "Romo, kalau cuma saya saja Romo, saya kuat Romo. Tapi cucu saya salah apa? Cucu saya itu nggak bisa apa-apa. Tapi kok sudah melakukan aneka macam kemoterapi berkali-kali, sangat kasihan. Apalagi waktu di masa COVID cucunya sudah
terkena penyakit yang serius itu, terkena COVID pula, terkena paru-parunya sudah putih semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau orang dalam posisi seperti ini, dia bisa-bisa kehilangan semua-muanya, tapi ibu ini dia tidak pernah kehilangan iman rasa percayanya. Kemarin salah satu keluarganya cerita ketika cucunya terkena sakit leukemia ini, dia serahkan semuanya pada Tuhan melalui perlindungan Bunda Maria, melalui doa-doa Bunda Maria. Dan ibu ini memperoleh pengertian dari Tuhan bahwa anak-anaknya harus makin dekat dengan Tuhan. Waktu itu saudara-saudara, sebuah keterkejutan karena salah satu keresahan orang tua zaman sekarang adalah bukan karena apakah anaknya cucunya sehat atau tidak. Bukan cuman apakah anak cucunya ini bisa menafkahi keluarganya atau tidak. Tetapi soal iman. Apakah dalam penderitaan anak cucu mereka bisa juga percaya pada Tuhan? Buat anak sekarang makin susah, Romo. Nah, waktu itu saudara-saudara, ada pesan Bunda Maria katanya, anak-anaknya ini harus makin dekat dengan Tuhan. Dan pada waktu itu anak-anaknya mendekatkan diri pada Tuhan dan secara ajaib cucunya menjadi sembuh. Tetapi bukan berarti si oma ini selesai dengan penyakitnya. Dia bertahan, dia nggak mau nyusahin orang lain. Dia tetap bertahan dalam imannya sampai dia betul-betul mengakhiri hidupnya sebagai pemenang iman. Akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit dan akhirnya meninggal. Saudara-saudaraku, sudah 2 kali nih dalam bulan ini pecinta firman Tuhan Bible Learning meninggal dunia. Saya sedih banget. Saya tuh punya hubungan yang cukup erat ya dengan beberapa orang penonton saya. Saya doain mereka selalu. Saya senang ketika mereka setia, mereka mendapat penghiburan dari Tuhan melalui firman-Nya. Tapi hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Semoga para pencinta firman Tuhan ketika mereka mengakhiri kehidupannya, mereka terlepas dari sakit penyakitnya, dari belenggu penderitaannya, memperoleh tempat yang terbaik di surga. Dari pengalaman Ibu Dion ini saya belajar bahwa ternyata nggak harus kaya dulu kok untuk bisa berbagi sama sesama. Untuk punya hati dengan keluarga. Nggak harus punya warisan yang banyak untuk bisa membahagiakan anak-anak. Ibu Dion ini dari kesaksian anaknya betul-betul sejak sakit tidak mau nyusahin anak-anaknya. Dia lebih banyak menjalani penderitaannya. Dia nggak mau nyusahin katanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, anaknya di misa arwah itu cerita bagaimana di satu sisi anaknya umur 3 tahun harus leukemia yang harus kemoterapi, sementara mamanya harus bertempur juga dengan penyakit kankernya di rumah sakit yang sama, di gedung yang berbeda. Saudara-saudara, penderitaan seperti itu, saya bersyukur pencinta firman Tuhan ini betul-betul percaya pada kuasa Tuhan. Akhirnya dalam kerelaan, keikhlasan setelah menerima sakramen tobat dan juga sakramen perminyakan, pergi dengan tenang. Saturasinya menurun, dia pergi dalam damai. Di situ saudara-saudara kita bisa belajar, iya ya, jangan nunggu kaya dulu, jangan dulu sehat dulu, jangan nunggu semua urusan kita beres dulu, baru kita punya hati kepada sesama. Lakukanlah apa yang menurut kita baik untuk membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan hidup ini. Apapun itu bentuknya, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, perhatian kita, pertolongan-pertolongan yang nyata. Hal itu bisa kita lihat dalam kitab Sirak bab 4 ayat 1-10. Sirak bab 4 ayat 1-10. Jangan main-main dengan kutuk dan doa orang miskin. Jangan main-main dengan mereka saudara-saudara, karena mereka kesayangannya Allah. Mereka ada dalam hidup kita, mereka ada di sekitar kita. Bisa jadi sebuah pesan dari Allah supaya kita bisa bersyukur, supaya kita bisa melakukan sesuatu untuk mereka ini. Dalam kitab Sirak bab 4 dikatakan, anakku, jangan enggan memberi nafkah kepada orang miskin. Kalau kita menjumpai orang miskin di depan kita, orang yang berkebutuhan, orang yang tidak seberuntung kita, jangan kita entar tunggu entar dulu deh,
lagi males nih, lagi PW nih, lagi enak nonton nih, lagi enak main handphone nih, entar dulu ya misalnya. Kalau kita bisa, segeralah tolong mereka. Dan dikatakan jangan membuat orang papa rindu dendam. Seringkali saudara-saudara, orang-orang gak punya duit dalam kemiskinannya, lama-lama mendendam. Karena apa? Dipanas-panasi dengan si kaya, diiming-imingi oleh orang-orang yang punya harta, dijanjikan segala macam, tapi ternyata tidak memperoleh bantuan apapun. Maka mereka jadi rindu dendam. Nanti kalau saya kaya, saya balas kamu. Nanti kalau saya punya duit, saya akan gencet orang lain lagi. Itu saudara-saudara menimbulkan luka di hati orang-orang yang berkekurangan ini. Di ayat 2 dikatakan, orang yang kelaparan jangan kau sedihkan. Janganlah memahitkan hati orang yang berkekurangan. Saudara-saudara, baru 2 ayat aja disinggung orang miskin, orang berkekurangan, orang yang lapar. Jangan, kalau kita bisa, kalau kita mampu bantu. Tapi kalau kita sedang tidak bisa bantu, jangan dijanji-janjiin, jangan digoda-goda, jangan dipamer-pamerin. Maka flexing-flexing yang sekarang ini marak di media sosial, kalau bisa jangan. Kalau kita tidak bisa membantu mereka, kalau kita tidak mau membantu mereka, minimal kita juga bisa punya sikap yang baik di hadapan mereka. Nanti dulu ya, jangan sekarang ya, misalnya. Jangan diusir dengan semena-mena, dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang sadis, makian demi makian. Kalau bisa jangan. Kemudian di ayat ketiga dikatakan, jangan keras terhadap orang yang pahit hatinya. Jangan kau tunda sedekah orang yang berkekurangan. Saudara-saudaraku terkasih, ternyata kitab Sirach ini tidak berbicara soal kekurangan materi saja. Orang yang pahit hatinya, yang sedang sedih, yang sedang ditimpa malapetaka, yang sedang ditimpa sakit penyakit, yang sedang punya problem, yang sedang kusut hidupnya, yang seringkali diejek, digoda, dibully, dikorek-korek kekurangannya, dipersalahkan sedemikian rupa, sehingga orang ini mengalami kepahitan yang double-double. Hidupnya udah pahit, dia datang cerita malah dihakimi. Oh, kamu aja yang salah, kamu aja yang malas, kamu aja yang gak becus ngurus rumah, kamu aja yang begini. Pengertian dan pemahaman. Bagaimana kalau kita di posisi mereka? Maka jangan keras terhadap orang yang pahit hatinya. Hati-hati saudaraku, orang yang pahit hati ada banyak di sekitar kita. Entah diakibatkan oleh diri kita sendiri, oleh keluarganya, oleh kehidupannya. Seringkali orang merasa pahit hidupnya. Maka hati-hati dengan omongan kita, dengan bercandaan kita, dengan ejekan kita, bulian kita. Ah, Romo kan cuma bercanda, Romo nggak apa-apalah Romo. Ya buat kita bercanda, lucu seolah-olah, padahal mah nggak lucu sama sekali. Orang yang pahit hatinya mendengar bercandaan kita, tambah pahit, tambah terluka. Disitulah kitab Sirach mengatakan jangan keras terhadap orang yang pahit hatinya. Jangan kau tunda sedekah orang yang berkekurangan. Di ayat 4, jangan kau tolak permohonan orang yang susah. Jangan membelokkan wajahmu dari orang miskin. Kerap kali kita pura-pura gak ngeliat, kita gak peduli, kita gak bisa berempati. Kita langsung menolak bantuan-bantuan yang dimohonkan dari orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara, inilah yang seringkali merusak relasi manusia, membuat yang miskin, yang menderita, yang pahit hatinya makin menderita lagi. Karena orang-orang yang di sekitarnya tidak punya hati, tidak punya perhatian, bahkan cenderung kejam terhadap mereka. Melihat mereka sebagai sampah, melihat mereka sebagai kotoran yang harus dijauhkan, disingkirkan, dan dibuang. Ingat saudara-saudara, mereka itu semua milik Allah. Di hadapan Allah semua orang sama. Hati-hati dengan doa-doa mereka, doa orang-orang terbuang, doa orang-orang tersingkir, doa orang-orang miskin yang tergencet, yang teraniaya ini didengar oleh penciptanya. Maka hati-hati dengan semua yang ada dalam diri kita. Di ayat 7, buatlah dirimu disayangi oleh umat
dan rendahkanlah dirimu di hadapan pembesar. Condongkanlah telinga kepada yang miskin, dan dengan ramah balaslah salamnya. Ini dia. Seringkali kalau kita disapa, diberi salam dengan orang-orang yang kita sukai, yang kaya, yang punya harta benda, yang punya jabatan, kita selamat pagi sampai dibungkuk-bungkukin, senyumnya sampai lebar-lebar, sampai disalam-salamin, dicium-ciumin tangannya. Tetapi mereka yang memberi salam kepada kita, tukang sapu, tukang parkir, orang-orang di jalanan, seringkali kita acuhkan, seringkali tidak kita pedulikan, seringkali kita anggap sebagai pengganggu dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup di gereja. Penyakit-penyakit ini masih tetap terus ada. Memisah-misahkan orang, melihat orang dibeda-bedain, harta yang diutamakan, yang diagung-agungkan, yang dipuji-puji, yang dipamer-pamerkan, jabatan, kedekatan dengan orang-orang penting. Sementara mereka yang tidak punya semua kemampuan itu seolah-olah hina, gak berharga, dianggap keberadaannya tidak ada. Hati-hati saudara-saudara. Selamatkanlah orang yang tertindas dari tangan penindasnya. Janganlah segan memberi keputusanmu. Jadilah seperti bapa bagi yatim piatu, dan sebagai suami bagi ibu mereka. Maka engkau laksana anak dari Yang Maha Tinggi, lalu engkau akan dikasihi olehnya lebih daripada oleh ibumu. Lihat saudara-saudara, kuncinya itu sih sebetulnya. Bagaimana kasih Tuhan itu bisa terasa, kasih Tuhan bisa maksimal memenuhi kehidupan kita. Kuncinya adalah buka pintu, punya hati, bantu orang-orang miskin, bantu orang-orang yang berkesusahan. Jangan hina mereka, jangan ledek mereka, jangan kita anggap mereka tidak ada. Betul-betul itulah yang membuat hidup kita sebetulnya pulih, saudara-saudaraku yang terkasih. Ada sebuah cerita begini. Saya sudah cerita ada sebuah rumah singgah dekat rumah saya namanya House of Heart. Sekitar 2 km saya tinggal naik motor. Nah, seringkali saya dapat kiriman dari umat dalam jumlah yang banyak. Masih baru, masih terbungkus, jadi saya tuh punya kebiasaan jangan pernah kasih barang sisa. Dapat banyak itu, fraternya makan, saya makan, saya nggak suka, baru saya kasih orang. Itu bukan berbagi sih sebetulnya, itu membuang. Kalau kita mau berbagi, kita dapat nih barang baru, misalnya dapat 5 nasi bungkus lah. Kita bisa makan berapa? Makan 2. Ya udah, yang 3 jangan dicolek-colek dulu, kasih itu kepada mereka. Jangan, 5 kotak nih, ayamnya kita ambilin, dagingnya kita ambilin, rendangnya kita colek-colek, sambalnya kita makan, lalu sisanya baru kita kasih orang. Itu membuang. Hati-hati saudara-saudara, prinsipnya bukan begitu. Berikan orang yang terbaik. Karena apa? Kan kalau kita dikasih sama orang aja, kita kan kalau dikasih yang terbaik itu kan kita seneng ya. Ada rasa syukur, ada rasa sukacita. Jangan misalnya saya sering kali nih sama umat ya, makan gitu, Romo saya itu nggak habis, Romo mau nggak? Lalu dipotong gitu, dikasih ke piring saya. Ya mungkin orang itu punya pembenarannya sendiri, tapi jangan biasakan seperti itu. Nggak sopan juga sih sebetulnya. Kasihlah orang yang terbaik, yang paling baru, yang layak lah. Jangan sisa, jangan membuang, lalu kita lemparin kepada orang lain. Nah, kemudian karena bolak-balik sering apapun yang saya coba berikan. Nah, di sana itu kan mereka datang dan pergi orangnya ya. Nggak selalu kenal saya. Apalagi Romo Yosef. Mereka tahu saya Romo. Nah, seringkali nih orang-orang yang baru ini, mereka kan harus laporan setiap kali mereka dapat barang gitu. Mereka laporan nih sama pengurusnya. Bu, tadi ada engkoh-engkoh Cina katanya, koko-koko Cina yang kirim jagung misalnya, ya koko-koko Cina yang kirim ayam, ada koko-koko Cina, bahkan sekarang ada Romo Cina katanya. Saudara-saudara, bisa menjadi saudara buat mereka. Mereka itu kan dari daerah ya. Mereka kalau lihat ada orang putih matanya sipit ya mereka bilang ya koko-koko Cina katanya. Tapi nggak apa-apa, saya senang bisa jadi saudara buat mereka. Bukan bermaksud untuk rasis mereka itu, tapi ya mereka bilang Romo atau koko yang mana? Koko yang Cina itu gitu. Saudara-saudara, mari kita jadi saudara buat mereka yang berkebutuhan.
mereka yang berkekurangan. Jangan jauhi mereka, jangan singkirkan mereka. Karena apa? Tadi dikatakan, engkau laksana anak dari yang maha tinggi. Lalu engkau akan dikasihi oleh Allah lebih daripada oleh ibumu. Waduh, kasih mama saya sama saya aja sudah sungguh besar. Dikatakan di sini lebih dari kasih seorang ibu. Maka kuncinya berbagi. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.